Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3111. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa sebulan yang lalu, klan Naga dan tinju garis besi klan Ma, yang dengan manis memprakarsai aturan seni bela diri bersama, akan berubah menjadi kekacauan setelah lebih dari sebulan, dan bahkan mencapai intinya. Kematian intinya. Tidak ada yang mengira bahwa seluruh dunia seni bela diri akan berdiri bersama begitu kokoh dalam masalah ini. Apakah itu para pejuang yang selalu tidak mematuhi klan Naga, atau Shaolin MI yang selalu bekerja sama erat dengan klan Naga? Mereka semua berdiri bersama-sama dan menuntut agar klan Naga memberikan penjelasan. Namun, apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa sejak masalah itu terungkap, kemudian menyebar, dan kemudian sekte besar mengeluarkan pernyataan, klan Naga tidak memberikan tanggapan apapun dari awal hingga akhir. Mereka hanya mengatakannya. Laporan kasus satu hal, tetapi tidak banyak penjelasan untuk cerita di dalam dan proses keseluruhannya. Pada saat ini, banyak orang tidak dapat memahaminya. Mengapa begitu banyak orang mengharapkan Anda untuk menjelaskan, tetapi Anda pura-pura tuli? Jadi, dengan diamnya klan Naga, semakin banyak gosip dan bahkan teori konspirasi yang tersebar. Beberapa orang mengatakan bahwa klan Naga menekan semua pihak, berharap untuk menekan masalah ini. Beberapa orang juga mengatakan bahwa klan Naga diam-diam mencari Ma Hongming dan ingin membunuhnya secara diam-diam. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa klan Naga bermaksud menjebak Ma Hongming sebagai pengkhianat pembunuh naga, untuk membenarkan diri mereka sendiri. Semua jenis teori konspirasi muncul tanpa henti, dan teori konspirasi ini juga membuat seluruh seni bela diri menjadi lebih bermusuhan. Ribuan orang seni bela diri memprotes dan berdemonstrasi di depan kantor lokal keluarga Naga. Keluarga Naga harus mengatur tenaga untuk mempertahankan kantor mereka untuk mencegah orang-orang seni bela diri ini menyerang kantor keluarga Naga. Bahkan, untuk mencegah kemungkinan kekerasan, klan Naga sekali dalam satu abad meminta polisi setempat untuk keluar dari kantor klan Naga untuk menahan para pengunjuk rasa. Situasi klan Naga secara bertahap menjadi sulit. Di Gunung Tai, Stephen Lin, Patton, dan lainnya telah mendaki ke puncak Gunung Tai. Berdiri di puncak Gunung Tai, semua orang begitu heroik di dalam hati mereka sehingga mereka berharap dapat menulis puisi yang begitu indah di tempat. Di antara orang-orang ini, Stephen Lin lebih tidak bergaul, karena dia selalu memperhatikan lelucon antara klan Naga dan seni bela diri. Stephen Lin juga sangat terkejut dengan fakta bahwa klan Naga tidak pernah bersuara, tetapi dia tidak memanggil Zhao Tuntian seperti yang dia katakan kepada Zhao Tuntian sebelumnya. Dia telah meninggalkan klan Naga, dan mungkin dia bisa melakukan sesuatu untuk Naga klan, tetapi ketika tiba waktunya untuk membuat keputusan, dia tidak akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan klan Naga. Mungkinkah eselon atas klan Naga benar-benar memutuskan untuk menjebak Ma Hongming? Stephen Lin duduk di kursi batu dan mengerutkan kening. Dijebak Ma Hongming memang cara yang baik untuk menyelesaikan kesulitan saat ini, tetapi cara ini juga melanggar moralitas. Stephen Lin sendiri tidak setuju dengan cara ini, tetapi jika Zhao Tuntian dan yang lainnya memutuskan untuk menggunakan cara ini, maka saya tidak akan banyak bicara. Lagi pula, Zhao Tuntian dan yang lainnya memiliki posisi masing-masing. Saat ini, klan Naga belum bergerak. Stephen Lin secara naluriah percaya bahwa klan Naga mungkin merencanakan masalah ini. Jika dia ingin menjebak Ma Hongming sebagai penjahat, dia perlu menyiapkan banyak bukti. Semua kekuatan digunakan untuk menciptakan sumpah palsu. Stephen, datang dan ambil gambar. Suara Hideshi Yoshino tiba-tiba terdengar dari depan. Stephen Lin kembali sadar, berdiri sambil tersenyum dan berkata, "Oke." Saat dia berbicara, Stephen Lin berjalan di antara kerumunan. Staf pendamping mengeluarkan kamera mereka dan mengarahkannya ke Stephen Lin dan yang lainnya.
Stephen Lin dan rombongannya terdiri dari 4 orang. Dia, Patten, Pangeran Wesley, dan Hideshi Yoshino berdiri berdampingan. Patten dan Wesley berdiri di tengah, dan Stephen Lin serta Hideshi Yoshino berdiri di kedua sisi. Saat staf menekan penutup kamera, foto masa depan yang digantung di aula peringatan Taishan Hui dan disembah oleh generasi mendatang diambil dengan cara ini. Kamu sepertinya linglung hari ini. Setelah mengambil foto, Wesley berbisik kepada Stephen Lin. Bab 3112. Sesuatu terjadi pada klan naga, kata Stephen Lin. Aku juga mendengar laporan dari bawahanku barusan. Sepertinya masalah ini cukup serius. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa pergi. Kita semua akan kembali ke negara kita masing-masing besok. Kamu tidak perlu menemani kami hari ini, kata Wesley. Kamu tidak membutuhkan bantuanku, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar bersedia untuk sepenuhnya mundur dari tingkat pengambilan keputusan klan naga? Wesley bertanya dengan heran. Apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang setelah kamu melakukannya, kamu harus menerima semuanya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Wesley mengacungkan jempol pada Stephen Lin karena kagum. Dia selalu berpikir bahwa meskipun Stephen Lin keluar dari klan naga, dia adalah kaisar tertinggi klan naga. Dia tidak menyangka bahwa Stephen Lin benar-benar keluar dari level pengambilan keputusan naga. Klan. Langkah seperti itu membuatnya sangat dikagumi. Lagi pula, klan naga adalah salah satu dari 3 organisasi besar di dunia saat ini, dengan kekuatan mengerikan. Stephen, saya baru saja menerima berita berikut. Saat ini, ada lebih dari 50 orang yang telah mendaftar untuk bergabung dengan klub Taishan dan memenuhi persyaratan keanggotaan klub Taishan. Barton berjalan ke arah Stephen Lin dengan penuh semangat dan berkata, "Begitu banyak?" Stephen Lin bertanya dengan heran. Dalam harapannya, gelombang pertama pelamar untuk bergabung dengan masyarakat Taishan akan baik jika ada 10 atau 20 orang. Tanpa diduga, ada lebih dari 50 orang. Begitu banyak orang hanya menunjukkan satu hal, yaitu, kampanye awal kami telah mencapai kesuksesan besar. Yang perlu kami lakukan selanjutnya adalah memilih 13 orang terbaik dari antara 50 orang untuk membentuk klub Taishan kami. Para tetua, Barton dikatakan. Ya, Stephen Lin mengangguk, merekrut 13 anggota pada tahap awal sudah disepakati sebelumnya, dan 13 orang ini akan menjadi anggota pertama klub Taishan, yaitu para tetua klub Taishan. Yoshino, saat kita pergi dari sini, ikut aku untuk menemui orang-orang ini. Kita berdua akan memilih dari mereka bersama-sama, kata Barton. Bisakah saya? Hideshi Yoshino bertanya dengan heran. Tahukah Anda, di antara 4 orang yang hadir, statusnya dianggap paling rendah, dan Barton adalah presiden klub Taishan. Barton dapat membawanya keluar dan melamar keanggotaan. Jika mereka bertemu anggota baru itu sebenarnya memberinya kesempatan untuk membuat wajah, dan itu bisa dianggap sebagai membawanya untuk menunjukkan gengsi kepada anggota baru itu. Itulah mengapa dia sangat terkejut. Tentu saja, kita berada di perahu yang sama sekarang, kata Barton sambil tersenyum. Oke, jangan khawatir, Tuan Presiden, saya pasti akan bekerja sama dengan Anda, kata Hideshi Yoshino dengan serius. Setelah sekelompok orang mengunjungi puncak Gunung Tai sebentar, mereka turun gunung pada pukul 2 siang. Dalam perjalanan menuruni gunung, bawahan Stephen Lin akhirnya mengirimi Stephen Lin tanggapan terbaru dari klan naga. Sebagai tanggapan, klan naga menceritakan seluruh proses secara mendetail. Tentu saja, penceritaan kembali Dragon Clan pasti memiliki beberapa ketidaksesuaian dengan pernyataan Ma Hongming, karena sudut pandang keduanya berbeda. Dalam pernyataan Ma Hongming, Longzhu dengan sengaja membuat keributan besar tentang pelanggaran larangan kaki oleh putranya Ma Tianpeng, yang akhirnya menyebabkan perkembangan semuanya ke arah yang tidak terkendali. Putranya menghukum, sehingga segala sesuatunya berkembang ke arah yang tidak terkendali.
Meski isi narasi kedua belah pihak berbeda, namun intinya tidak berubah, yaitu penyebab masalahnya adalah pelanggaran larangan kaki oleh Ma Tianpeng. Hasil seperti itu saja mengejutkan banyak orang, karena menurut teori konspirasi, klan naga harus mendiskreditkan Ma Hongming, sehingga mereka dapat berdiri di atas moralitas dan hukum yang tinggi. Tetapi menurut klan naga, maka ini semuanya adalah memang seperti yang dikatakan Ma Hongming, penyebabnya adalah hal yang sangat kecil, dan hal sekecil itu menyebabkan konsekuensi yang sangat besar, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya. Klan naga hampir tidak bisa lepas dari kesalahan. Orang-orang terkejut dan terus memandang rendah tanggapan klan naga. Semakin Anda melihat ke bawah, semakin banyak orang yang terkejut. Seluruh tanggapan klan naga pada awalnya bias terhadap klan naga itu sendiri, tetapi semua konten selanjutnya pada dasarnya bias terhadap Ma Hongming. Sebagai tanggapan, keluarga naga mengatakan bahwa Liu Hao, sebagai pejabat keluarga naga, terlalu kaku dalam proses menghubungi sekte lokal, dan gaya birokrasi terlalu serius, yang akhirnya menyebabkan situasi yang tidak terkendali. Semuanya, dan meskipun Ma Hongming ada juga kesalahan, tetapi ada juga alasan untuk banyak hal, dan kesalahannya jauh dari membiarkan klan naga melakukan hal seperti itu padanya. Oleh karena itu, di akhir tanggapan, klan naga dengan tulus meminta maaf kepada Ma Hongming dan keluarganya, serta para murid tinju besi Ma, dan berjanji untuk memberikan penjelasan kepada Ma Hongming dan keluarganya. Tanggapan seperti itu benar-benar mengejutkan semua orang. Banyak orang mencoba mengingat kapan terakhir kali klan naga meminta maaf kepada publik, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mengingatnya, mereka tidak dapat mengingat bahwa klan naga pernah meminta maaf kepada publik. Tampaknya tidak pernah ada permintaan maaf dalam kamus klan naga. Bahkan jika skandal pecah di klan naga, tidak ada yang namanya permintaan maaf, itu hanya perlu ditangani dengan lugas. Tidak ada yang mengira bahwa ketika dihadapkan pada masalah Ma Hongming, Longsu benar-benar meminta maaf, dan bahkan mengaitkan semua kesalahan itu dengan diri mereka sendiri. Pendekatan seperti itu, selain membuat orang tidak bisa mengerti, juga langsung menghilangkan kemarahan di hati banyak orang. Klan naga salah, apalagi yang kamu inginkan? Meski Ma Hongming sengsara, sejujurnya putra Ma Hongming memang telah melanggar larangan tersebut, dan para petinggi klan naga hanya bertindak sesuai dengan aturan dan ketentuan. Bisa dibilang dia kaku dalam berpikir, bisa dibilang bahwa dia kaku, tapi setidaknya dia tidak melanggar hukum atau melanggar aturan. Tapi putra Ma Hongming, Ma Tianpeng, sebenarnya melanggar hukum. Betapa terpuji bagi klan naga untuk mengakui bahwa mereka membuat kesalahan tanpa banyak kesalahan mereka sendiri, dan bagi klan naga untuk mengeluarkan pernyataan seperti itu pasti berada di bawah tekanan internal yang luar biasa. Akibatnya, 1 jam setelah tanggapan klan naga, lebih dari setengah kutukan terhadap klan naga berkurang, dan banyak pengunjuk rasa yang bercokol di gerbang kantor klan naga telah surut, dan sisanya pada dasarnya menunggu hasil penanganan klan naga terhadap orang yang bertanggung jawab terkait. Waktunya tiba di malam hari dalam sekejap mata. Hasil penanganan klan naga terhadap orang yang bertanggung jawab terkait telah dirilis secara resmi. Bab 3113. Banyak orang sangat ingin tahu tentang bagaimana klan naga akan berurusan dengan orang yang bertanggung jawab terkait, karena kejadian ini sangat luar biasa, konsekuensi dari keseluruhan. Insiden ini sangat serius, tetapi penyebabnya sangat kecil, dan orang-orang klan naga di kejadian ini, Anda harus benar-benar mengatakan dia melakukan sesuatu yang salah, dan Anda tidak bisa mengatakan apa yang salah. Lagi pula, dia melakukan semuanya sesuai dengan peraturan yang relevan. Karena itu, bagaimana Anda menghadapi seseorang yang tidak bisa disalahkan atas kesalahan? Jika Anda menanganinya dengan serius, maka Anda dapat memadamkan kemarahan publik, tetapi bagaimana Anda dapat meyakinkan publik secara internal? Siapa yang berani mengikuti aturan di masa depan? Jika Anda menghadapinya dengan ringan,
tanpa rasa sakit atau gatal. Bagaimana Anda bisa menenangkan kemarahan publik? Bagaimana masalah ini bisa membuatnya tenang? Yang terpenting, bagaimana Anda bisa memuaskan Ma Hongming? Tahukah Anda, Ma Hongming masih mengeluarkan ultimatum kepada klan naga. Meskipun klan naga belum tentu takut padanya, jika kejadian ini tidak dapat meyakinkan Ma Hongming untuk menyerahkan pembunuhan klan naga, maka semua yang telah dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Namun, klan naga mungkin juga mengeluarkan perintah pembunuhan ke Ma Hongming secara langsung. Oleh karena itu, saat kontak pemrosesan dilepaskan, mata semua orang tertuju pada hasil pemrosesan ini. Bahkan Stephen Lin memeriksa hasilnya secara online untuk pertama kalinya. Tentang konflik antara klan naga dan sekte seni bela diri Magia Tiexianquan pada tanggal 13 Januari yang menyebabkan perkelahian dan menyebabkan konsekuensi serius, klan naga melakukan penelitian dan diskusi, dan akhirnya menentukan hasil sebagai berikut. Liu Hao, yang ketiga penyelidik tingkat-tingkat dari klan naga, meskipun Zong Zong bertindak sesuai dengan aturan dan peraturan, dia tidak membuat prediksi yang cukup tentang konsekuensi yang mungkin terjadi dan membiarkan situasi memburuk. Dia mengambil tanggung jawab yang besar untuk masalah ini dan memutuskan untuk mengeluarkan peringatan internal dan delegasikan ke kantor Longsu tingkat kabupaten lakukan studi, batasi penghargaan dalam 3 tahun. Petik 2. Ketika Stephen Lin melihat hasil hukuman pertama, dia sedikit mengangguk. Keputusan ini mungkin tidak terlihat terlalu serius, tetapi siapapun yang akrab dengan klan naga tahu bahwa jika Anda ingin menjadi anggota klan naga berpangkat tinggi, Anda harus selesaikan lompatan 3 tahun di klan naga. Jika tidak, akan sulit bagi Anda untuk menjadi anggota tertinggi klan naga dalam hidup Anda. Untuk seseorang seperti Liu Hao, dia telah menjadi penyelidik tingkat ketiga dari klan naga berusia 20-an. Prestasi terbaiknya harus menjadi puncak klan naga, tetapi sekarang dia diberikan penghargaan terbatas 3 tahun, yang berarti lompatan 3 tahunnya tidak mungkin lagi, jadi dia ingin menjadi seorang klan naga tingkat tinggi dalam 10 atau 20 tahun mendatang telah menjadi sangat sulit. Hukuman seperti itu sangat besar untuk bintang yang sedang naik daun. Tentu saja, ini hanya dangkal. Untuk klan naga, selama para petinggi mau, apa yang disebut lompatan 3 tahun sebenarnya tidak begitu penting, sama seperti Stephen Lin, dia tidak melompat pada awalnya, bukankah dia menjadi direktur klan naga dalam waktu 2 tahun? Ini tidak lebih dari untuk menunjukkan kepada orang luar. Ketika periode 3 tahun berakhir, klan naga secara alami akan mengatur agar Liu Hao bekerja di Departemen Rahasia, dan kemudian memberinya kesempatan untuk melakukan pelayanan yang berjasa. Selama kemampuannya masih ada. Cukup, itu bukan masalah besar untuk menjadi eksekutif tingkat tinggi. Stephen Lin percaya bahwa klan naga pasti telah memberikan jaminan tertentu kepada Liu Hao sebelumnya, sehingga Liu Hao tidak takut akan hal itu, dan orang lain di klan naga secara alami akan melihat dengan jelas arti dari gelombang operasi ini, dan tidak akan kedinginan karenanya. Adapun orang luar, tentu saja mereka tidak akan keberatan dengan hukuman seperti itu. Ini seperti pemecatan di pejabat, kelihatannya serius, dan semua jabatan resmi dicopot, tapi nyatanya orang yang diberhentikan akan ditempatkan di departemen lain setelah beberapa saat. Sementara kerusakan pejabat terbatas, juga bisa untuk memuaskan masyarakat luas. Stephen Lin terus menunduk, keputusan hukuman kedua adalah untuk Su Wei. Bab 3114. Keputusan hukuman menyatakan bahwa Su Wei, sebagai petarung senior klan naga, menggunakan kekerasan yang berlebihan di tempat kejadian. Dia jelas bisa menyelamatkan Liu Hao dengan alasan menyelamatkan nyawa Ma Tianpeng, tetapi dia mengambil jalan terburuk, justru karena Su Wei membunuh Liu Hao. Ma Tianpeng akhirnya menyebabkan Ma Hongming menjadi gila, jadi Su Wei tidak dapat disangkal bertanggung jawab atas seluruh kejadian, jadi dia memutuskan untuk mengeluarkan Su Wei dari jabatannya sebagai pejuang senior dan pada saat yang sama menyelidiki Su Wei. Investigasi ini langsung membuat takut semua orang yang melihat keputusan hukuman.
Meskipun Su Wei membunuh seseorang dan melukai Ma Hongming secara serius, bagaimanapun juga dia mengikuti perintah klan naga. Akibatnya, klan naga Anda tidak hanya memecat Su Wei dari jabatannya, tetapi juga membuka kasus untuk penyelidikan terhadap Su Wei. Hukuman ini jauh lebih berat daripada hukuman Liu Hao. Ada banyak petarung senior seperti Su Wei di klan naga, dan jika klan naga memperlakukan Su Wei seperti ini, apakah mereka tidak khawatir petarung senior lainnya akan tidak puas karena hal ini? Banyak orang tidak dapat memahami keputusan hukuman ini sama sekali, bahkan jika klan naga ingin mencari pengganti hantu yang mati, seharusnya bukan Su Wei. Tepat ketika banyak orang ragu, hukuman ini memutuskan bagian berikut, yang segera menghilangkan keraguan semua orang. Setelah penyelidikan awal, telah ditentukan bahwa Su Wei terkait dengan Tulong, dan penyelidikan yang relevan serta pengumpulan bukti sedang berlangsung. Petik 2. Su Wei sebenarnya terkait dengan Tulong. Semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Su Wei, seorang pejuang senior dari klan naga, yang seorang diri menciptakan tragedi tinju besi klan Ma terkait dengan pembunuhan naga. Stephen Lin juga sedikit terpana dengan bagian ini, Su Wei ini. Mengapa terkait dengan Tulong? Stephen Lin menahan keinginan untuk menelepon Zhao Tuntian dan terus membaca. Ketika dia melihat keputusan keberangkatan ketiga, dia tertegun lagi. Dalam insiden ini, Zhao Tuntian, direktur klan naga, salah menilai situasi dan gagal membuat penilaian yang akurat setelah situasi memanas, yang menyebabkan konsekuensi serius. Dia memikul tanggung jawab kepemimpinan yang tidak dapat disangkal atas insiden ini. Tuntian akan mengeluarkan peringatan internal dan melakukan tinjauan publik internal. Petik 2. Setelah Stephen Lin terdiam sesaat, dia menamparkan meja dengan penuh semangat. Hebat, Fatih Zhao, bahkan direktur klan naga telah dihukum karena memainkan tipuan seperti itu. Tidak peduli seberapa ketat seseorang, dia mungkin tidak akan dapat terus meminta pertanggungjawaban klan naga atas masalah ini, benar. Stephen Lin bersemangat. Dia berkata pada dirinya sendiri, menurut pendapatnya, Zhao Tuntian memainkan keterampilan ini terlalu cerdik, dan langsung menghilangkan sebagian besar efek negatif yang disebabkan oleh kejadian ini. Berbagai sekte pasti tidak akan keberatan ketika mereka melihat hasil hukuman seperti itu. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, dan melihat paragraf terakhir. Kejadian ini disebabkan oleh kesalahpahaman antara klan naga dan sekte lokal. Meskipun hanya satu tempat, itu mencerminkan masalah internal klan naga. Seluruh klan naga akan belajar dari kejadian ini. Saya harap semua lapisan masyarakat hidup dapat mengawasi. Akhirnya, saya berharap Kepala Ma Hongming, yang terluka dalam insiden ini, dapat menghubungi kantor klan naga setempat setelah melihat keputusan hukuman ini. Klan naga tidak mau berkomunikasi dengan seni bela diri apapun. Saya juga berharap itu Kepala Ma Hongming dapat dengan hati-hati mempertimbangkan perilakunya di masa depan. Di sini, klan naga bersedia menyelesaikan masalah ini dengan Kepala Ma Hongming dengan sangat tulus. Selain itu, jika Kepala Ma Hongming masih ingin melawan klan naga sampai mati, klan naga akan menemaninya sampai akhir, dan akan menggunakan segala cara untuk memberikan sanksi kepada Kepala Ma Hongming dan siapapun yang membantu Kepala Ma Hongming. Petik 2. Keputusan hukuman ini akan berlaku sejak tanggal dikeluarkan, Zhao Tuntian, direktur klan naga. Setelah melihat paragraf terakhir, Stephen Lin mengangguk puas, lalu menelepon Zhao Tuntian. Saya baru saja membaca keputusan hukuman Anda, kata Stephen Lin segera setelah Zhao Tuntian menjawab telepon. Bagaimana? Zhao Tuntian bertanya. Sempurna. Itu tidak hanya menjaga emosi anggota klan naga dan wajah klan naga, tetapi juga menjaga Ma Hongming, memberi Ma Hongming langkah yang cukup untuk mundur. Dalam keadaan seperti itu, jika Ma Hongming terus keras kepala, maka klan naga akan membunuhnya. Mengingat alasannya, dapat dikatakan bahwa keputusan hukuman ini adalah yang paling sempurna dari semua keputusan hukuman klan naga yang pernah saya lihat dalam beberapa tahun terakhir.
Stephen Lin dikatakan. Itu bagus. Zhao Tuntian jelas merasa lega. Namun, apa yang terjadi pada Su Wei? Mungkinkah kamu membiarkan Su Wei disalahkan? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Ini benar-benar bukan tentang membiarkan dia disalahkan, tapi kami menemukan, kata Zhao Tuntian dengan suara yang dalam. Apa maksudmu? Stephen Lin bertanya. Ketika Su Wei membunuh Ma Tianpeng dan melukai Ma Hongming secara serius, kami skeptis, karena dalam keadaan saat itu, dengan keterampilan Su Wei, dia pasti bisa menyelamatkan Liu Hao tanpa kerusakan, tetapi dia memilih untuk membunuh Ma Tianpeng karena dengan seperti itu keraguan, kami segera merekrut Su Wei ke ibu kota kekaisaran untuk penyelidikan, dan Su Wei tampaknya berharap bahwa kami akan meragukannya. Dia menerima perintah kami di permukaan, tetapi diam-diam menghilang. Berdasarkan situasi ini, kami memutuskan bahwa Su Wei mungkin terkait dengan organisasi pembunuh naga, tetapi kami tidak dapat menemukan Su Wei sekarang, dan tidak ada bukti langsung, jadi kami hanya dapat menyebutkannya secara singkat dalam pengumuman untuk menenangkan hati orang-orang. Zhao Tuntian menjelaskan. Tampaknya Tulong menembus cukup dalam, kata Stephen Lin. Sebenarnya tidak terlalu dalam. Ketika Sekte Kongtong tersingkir lebih dari sebulan yang lalu, kami khawatir tentang kecelakaan sekte lain, jadi kami memanggil banyak master untuk pergi ke setiap sekte. Namun, karena kekurangan tenaga, kami hanya bisa merekrut beberapa orang khusus. Masuklah, Su Wei adalah salah satunya, tetapi itu adalah hal yang sangat kuat baginya untuk lolos dari tinjauan politik kami, kata Zhao Tuntian. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Stephen Lin bertanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tenangkan sekte utama, dan tarik orang-orang yang ditempatkan di 10 sekte utama, hanya menyisakan sejumlah kecil personel teknis untuk mengontrol sistem pertahanan senjata yang tersisa di sekte utama, kata Zhao Tuntian. Yang terbaik adalah memeriksa sumber opini publik kali ini untuk melihat apakah ada yang mempermainkan di belakangnya, kata Stephen Lin. Jangan khawatir, orang sudah memeriksanya, kan? Insiden ini adalah krisis terbesar yang pernah saya alami di klan naga selama bertahun-tahun. Jika saya tidak menanganinya dengan baik, saya akan menjadi pendosa dari klan naga, kata Zhao Tuntian dengan emosi Said. Hanya dapat dikatakan bahwa kecelakaan apapun dapat menyembunyikan konspirasi. Jalan di depan panjang dan sulit, jadi berhati-hatilah, kata Stephen Lin. Yah, jangan khawatir, aku sedang bekerja keras, Lao Xiao dan yang lainnya juga membantuku, kata Zhao Tuntian. Stephen Lin mengobrol singkat dengan Zhao Tuntian dan kemudian menutup telepon. Pada saat ini, dia benar-benar lega, dan krisis klan naga harus dianggap selesai. Saat ini, terdengar bunyi bip dari komputer Stephen Lin. Ada surat, bab 3115. Stephen Lin tidak terburu-buru menyalakan komputer. Dia berbalik dan berjalan ke depan lemari anggur di sebelahnya, dan mengeluarkan sebotol XO berkualitas tinggi darinya. Setelah itu, Stephen Lin mengeluarkan gelas anggur, mengambil potongan bola es dari mesin es, dan memasukkannya ke dalam gelas anggur. Lapisan kabut air muncul di permukaan gelas anggur. Stephen Lin membuka anggur asing, menuangkan sekitar sepertiga dari gelas anggur asing, lalu menutup botol anggur asing, dan memasukkannya ke dalam lemari anggur. Setelah melakukan ini, Stephen Lin berjalan ke komputer dengan gelas anggur di satu tangan, dan membuka kotak suratnya dengan mouse di tangan lainnya. Ada email baru di kotak surat. Stephen Lin menyesap anggurnya. Tidak mengherankan, surat ini berasal dari pemimpin pohon kehidupan. Stephen Lin menarik napas, memindahkan mouse ke email dan mengkliknya. Isi email tersebut membuat Stephen Lin sedikit kecewa, tapi juga sedikit bersemangat. Kekecewaannya karena isi email ini terlalu kecil, hanya beberapa angka, dan alasan hebohnya lebih sederhana, karena rangkaian angka tersebut mewakili koordinat dan waktu. Pemimpin pohon kehidupan mengiriminya koordinat dan waktu, yang artinya terbukti dengan sendirinya.
Stephen Lin membuka halaman web komputer, lalu memasukkan koordinat yang diberikan oleh pihak lain. Peta bidang bumi dengan cepat muncul di komputer, lalu titik merah muncul di peta, dan gambar di sekitar titik merah terus membesar. Pada akhirnya, titik merah muncul di sebuah pulau yang terletak di selatan Asia Tenggara. Nama pulaunya adalah Napa, dan merupakan pulau wisata yang sangat terkenal. Pulau ini berukuran kecil, hampir sama dengan Pulau Phuket, dan dikenal sebagai mutiara laut di Asia Tenggara. Stephen Lin sedikit terkejut bahwa pihak lain akan memintanya untuk bertemu di pulau seperti itu. Apakah ada arti khusus dari ini? Stephen Lin melihat string koordinat, tetapi dia tidak menemukan arti khusus dari string koordinat ini, jadi dia hanya bisa menutup halaman web, lalu menyesap anggur di gelas lagi. Sekarang, baginya, sebuah pertanyaan yang telah lama mengganggunya akan segera terjawab, dan pertanyaan itu adalah seperti apa pemimpin pohon kehidupan itu. Namun, ketika pertanyaan ini hendak dijawab, Stephen Lin memiliki banyak konflik di dalam hatinya. Yang pertama, menanggung beban tentu saja masalah bekerja sama dengan pohon kehidupan, tetapi dia hampir menyelesaikan kontradiksi ini. Inilah yang dia pikirkan, dia dan pohon kehidupan hanya mungkin untuk bekerja sama, belum tentu akan bekerja sama, dan jika dia bisa bertemu dengan bos pohon kehidupan, itu pasti akan menjadi kesempatan besar baginya untuk bertarung dengan pohon itu. Tonggak kehidupan, setidaknya untuk tidak bekerja sama dengannya setelah bertemu, bagaimanapun, saya sudah tahu siapa pihak lain dan seperti apa dia. Bahkan, dia bisa menjatuhkan bos pohon kehidupan saat mereka bertemu. Namun, ini hanya keinginan baiknya, dan sangat sulit untuk benar-benar mengoperasikannya, karena bos pohon kehidupan berani memilih untuk bertemu dengannya, dia harus mengandalkan sesuatu. Dengan kemampuan pohon kehidupan, ketergantungan bos pasti luar biasa. Stephen Lin bahkan merasa bahwa pihak lain mungkin juga memiliki ide yang sama dengannya, berencana memanfaatkan pertemuan ini untuk menjatuhkannya. Namun, masalah yang sama masih ada di hadapannya. Tree of Life tidak tahu berapa banyak kartu yang dimilikinya, jadi dia pasti tidak akan bertindak gegabah. Selain kontradiksi terbesar ini, Stephen Lin masih memiliki banyak keterikatan di dalam hatinya, seperti apakah dia akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain, apakah bos pohon kehidupan yang dilihatnya benar-benar bos. Banyak pertanyaan. Berlama-lama hati Stephen Lin membuatnya sedikit pusing. Namun, setelah menghabiskan anggur asing di gelas, dia benar-benar menyelesaikan masalah ini. Tidak peduli berapa banyak kontradiksi dan keterikatan yang ada, kali ini saya pasti akan bertemu dengan bos pohon kehidupan. Selama ini jelas, hal-hal lain secara alami tidak akan begitu penting. Aku sangat menantikan pertemuan ini. Stephen Lin bergumam pada dirinya sendiri sambil bermain hoki es di gelas anggur. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Setelah Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada Barton dan yang lainnya, dia meninggalkan Gunung Tai sendirian. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tentu saja, tidak ada yang peduli kemana dia pergi sekarang, karena baru saja hari ini, drama antara klan Naga dan Ma Hongming secara resmi berakhir. Ma Hongming muncul di luar markas Dragon Clan. Ketika Ma Hongming muncul, banyak orang mengira Ma Hongming ada di sini untuk menyerah, tetapi apa yang dikatakan Ma Hongming membuat orang sangat terkejut. Permusuhan putra saya tidak dapat didamaikan, tetapi saya juga tahu bahwa masalah ini pasti akan berakhir dalam waktu singkat. Saya tidak ingin menjadi musuh klan Naga, dan saya tidak ingin menerima hasil seperti itu. Oleh karena itu, saya akan menggunakan cara saya sendiri untuk membalaskan dendam putra saya. Hari ini, saya akan secara paksa masuk ke markas klan Naga, dan akhirnya mencari keadilan untuk putra saya. Petik 2. Bab 3116. Setelah Ma Hongming meninggalkan ucapan keras ini di gerbang Naga Klan, dia melilitkan kawat besi di tinjunya, dengan tegas berjalan menuju markas Naga. Gerbang keluarga Naga terbang di bawah pukulan keras Ma Hongming.
Ma Hongming melangkah ke klan naga dengan kepala terangkat tinggi. Ada semburan sirene di klan naga. Sekelompok pejuang dari suku naga berlari menuju Ma Hongming dan dengan cepat mengepungnya. Ma Hongming terus berjalan maju dengan ekspresi kosong di wajahnya. Kelompok pejuang ini mendapat perintah untuk tidak melakukan apa-apa, jadi mereka hanya bergerak di sekitar Ma Hongming dan tidak menyerang Ma Hongming. Dalam sekejap mata, Ma Hongming telah tiba di luar gedung markas klan naga. Ma Hongming, saya Wang Yuyi, Direktur Departemen Intelijen dan Informasi Klan Naga. Saya tahu Anda menderita, tetapi Anda harus memahami bahwa ada tangan besi keluarga besar Ma di belakang Anda. Anda tidak boleh memaksakan diri sampai mati akhir. Wang Yuyi berdiri di depan Ma Hongming, katanya dengan sungguh-sungguh. Aku, Ma Hongming, punya seorang putra. Putraku Matian Peng adalah segalanya bagiku. Sekarang setelah dia pergi, aku tidak bisa membalaskan dendamnya. Aku hanya bisa menggunakan kekuatanku untuk membunyikan lonceng kematian untuk putraku di klan naga markas besar untuk menghiburku. Roh putranya ada di langit, kata Ma Hongming dengan ringan. Direktur Zhao bersedia memberikan dukungan yang lebih ditargetkan kepada keluarga Ma Iron Line Fist di masa depan. Kata Wang Yuyi, putraku sudah mati, jadi mengapa kamu ingin melakukan semua ini? Ma Hongming menggelengkan kepalanya, tiba-tiba berjingkat, seluruh orang itu melayang ke udara, melompat keluar dari pengepungan, dan kemudian bergegas menuju gedung markas klan naga. Dengan kecepatan dipercepat, dalam sekejap mata, Ma Hongming sudah bergegas masuk ke gedung markas klan naga. Tinjunya meluncurkan serangan tanpa pandang bulu ke semua fasilitas di sekitarnya. Kekuatan serangan yang kuat menghancurkan lantai pertama gedung markas klan naga menjadi reruntuhan dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, Ma Hongming bergegas ke lantai 2. Di kantor Zhao Tuntian, Xiao Chentian dan Zhao Tuntian duduk berhadap-hadapan. Ma Hongming, dia mencari kematian, kata Xiao Chentian. Rasa sakit kehilangan tidak mudah untuk pulih. Zhao Tuntian menghela nafas. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Xiao Chentian bertanya. Sulit untuk dihadapi, Zhao Tuntian menggelengkan kepalanya. Untuk seseorang yang ingin mencari kematian, dia benar-benar tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya. Saat itu, ada ketukan di pintu kantor. Masuk, kata Zhao Tuntian. Pintu didorong terbuka, dan sekretaris Zhao Tuntian masuk. Bos, Ma Hongming telah menghancurkan lantai 2, dan dia akan pergi ke lantai 3. Lantai 3 adalah Departemen Intelijen dan Informasi, yang menyimpan banyak informasi penting kita. Kata sekretaris itu, mengapa kamu tidak melukai dan mengendalikannya? Zhao Tuntian memandang Xiao Chentian dan bertanya. Sembuhkan gejalanya, bukan akar penyebabnya, kata Xiao Chentian. Kalau begitu lihat dia menghancurkan di markas. Zhao Tuntian bertanya. Mungkin baginya, kematian adalah kelegaan yang nyata, kata Xiao Chentian. Ekspresi Zhao Tuntian membeku, dan dia terjerat. Direktur, Ma Hongming telah memasuki lantai 3. Petik 2. Direktur, Ma Hongming menyerang ruang penyimpanan data kita. Direktur, ruang penyimpanan data telah rusak parah, dan tidak akan bertahan lama. Petik 2. Direktur. Petik 2. Kirim pesanan saya, Ma Hongming masuk ke markas klan naga dan membunuh tanpa ampun. Zhao Tuntian mengertakkan gigi dan berkata. Iya. Beberapa menit kemudian, Ma Hongming meninggal. Menurut informasi yang dikirimkan kembali oleh para pejuang, Ma Hongming tidak banyak melakukan perlawanan, bahkan diduga melakukan bunuh diri, karena ia benar-benar menyerah menggunakan tubuh kaku dalam pertarungan dengan para pejuang. Ma Hongming, kepala tinju garis besi keluarga Ma, telah jatuh. Seluruh kejadian itu menyebabkan gelombang besar, tetapi tidak ada yang terlalu menyalahkan klan naga karena semua orang tahu bahwa Ma Hongming secara paksa masuk ke markas klan naga untuk mencari kematian. Klan naga baru saja membantu Ma Hongming. Namun demikian, klan naga masih sangat terpengaruh olehnya. Tidak hanya merusak reputasinya sendiri,
tetapi juga menciptakan keretakan antara berbagai sekte seni bela diri, dan mungkin memakan waktu beberapa tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun. Tahun dimungkinkan untuk pulih. Bagaimanapun, kali ini klan naga telah kehilangan banyak hal. Tinju garis besi Ma bahkan lebih buruk, Ma Hongming hanya memiliki putra Ma Tianpeng, dan sekarang mereka berdua mati, tinju garis besi Ma akan segera kehilangan pemimpin. Pada akhirnya, dengan bantuan klan naga, murid pribadi Ma Hongming berdiri dan mengambil posisi kepala. Meskipun klan naga memberi Majia Tiexianquan banyak dukungan kebijakan di kemudian hari, Majia Tiexianquan masih menurun tak tertahankan, dan menjadi sekte kelas 3 hanya dalam beberapa tahun. Tentu saja, ini semua akan datang. Saat ini, di Pulau Napa yang terpencil di Asia Tenggara, matahari bersinar dan iklimnya menyenangkan. Dibandingkan dengan musim dingin di negara lain, pulau kecil ini seperti musim panas. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin mengunjungi pulau ini. Luas seluruh pulau tidak kecil, dan juga banyak orang di pulau itu, konon ada sekitar 50.000 orang. Stephen Lin berganti pakaian pantai dan berjalan ke pantai pulau ini dengan kelapa di tangannya. Tidak jauh darinya, seseorang mengenakan topi matahari dan punggungnya menghadapnya, memegang pancing di tangannya, sepertinya dia sedang memancing. Stephen Lin meneguk air kelapa, lalu berjalan ke sisi lain. Pihak lain tidak bergerak, tetapi dengan tenang memandangi ikan yang mengapung di kejauhan. Stephen Lin berlutut dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu pencipta pohon kehidupan?" "Ya, halo, Stephen Lin." Petik 2. Bab 3117. Angin laut berhembus membawa cita rasa yang dimiliki laut. Pohon kelapa di belakangnya mengeluarkan suara salsa. Di kejauhan, seekor umang-umang sedang menyeret cangkang keong yang tebal ke depan. Di dermaga lebih jauh, perahu kayu beriak oleh ombak laut, dan para nelayan menarik jala mereka di atas perahu. Stephen Lin menoleh ke samping, menatap pria di sampingnya. Pria ini berusia sekitar 50 atau 60 tahun, dia adalah seorang pria kuning, dan kulitnya gelap, mirip dengan warna kulit penduduk setempat di Pulau Napa. Melihat penampilan orang ini saja, sulit bagi Stephen Lin untuk menghubungkannya dengan pemimpin pohon kehidupan, karena orang ini terlihat sangat biasa sehingga jika Anda melemparkannya ke sekelompok nelayan di kejauhan, Anda mungkin bahkan tidak mengetahuinya untuk dapat menemukannya lagi. Itu adalah orang biasa yang menciptakan pohon kehidupan sendirian, yang sangat mengejutkan Stephen Lin. "Siapa namamu?" Stephen Lin bertanya. "Nama saya Wu Xing," jawab pihak lain. "Wu Xing." Nama ini terlihat seperti nama sebangsa naga. "Orang Longguo?" Stephen Lin bertanya. "Ibuku dari negara Long, dan ayahku dari negara Tairen," jelas Wu Xing. "Tidak heran kulitnya lebih gelap dari rata-rata orang Longguo kita," kata Stephen Lin. "Yang disebut kerajaan Tairen adalah negara tempat Pulau Napa berada. Terletak di selatan Asia Tenggara. Ini adalah ekonomi terbelakang, dan industri pilarnya adalah negara perikanan dan pariwisata. Apakah kamu tertarik untuk mengambil bidikan?" Wu Xing menunjuk ke pancing di tangannya. "Ayo." Stephen Lin langsung mengambil pancing dari tangan lawan. Wu Xing tersenyum, meletakkan tangannya di kursi, memandangi pelampung ikan di kejauhan dan berkata, "Kudengar kamu juga suka memancing." Petik 2. "Yah, aku menyukainya untuk sementara waktu, tapi kemudian kupikir itu hanya membuang-buang waktu, jadi aku tidak menyukainya lagi," kata Stephen Lin. "Memancing adalah olahraga yang sangat menarik," kata Wu Xing. "Tidak apa-apa." Stephen Lin mengangguk, menatap langsung ke pelampung ikan di depannya, dan tidak memandang Wu Xing lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Pelampung itu akhirnya bergerak. "Ikan besar telah mengambil umpannya," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Ikan itu ada di bawah permukaan air, bagaimana kamu tahu apakah ikan itu besar atau kecil?" tanya Wu Xing. "Kamu bisa tahu dari gerakan pelampung ikan,
ikan kecil tidak akan melakukan gerakan sebesar itu, kata Stephen Lin. Itu belum tentu demikian. Orang tidak bisa dibodohi oleh fenomena yang dangkal, kata Wu Xing. Stephen Lin tersenyum dan berkata, saya memiliki sepasang mata yang berwawasan luas, yang cukup untuk melihat esensi melalui fenomena. Petik 2. Saya juga mendengar bahwa mata Anda selalu sangat bagus, kata Wu Xing. Stephen Lin tersenyum, dan sedikit menarik pancing di tangannya. Pancing langsung lurus, dan kemudian mulai bergerak dengan gelisah. Jelas, kailnya baru saja menembus mulut ikan. Sudah waktunya untuk menutup antrean, kata Wu Xing. Ikan itu terlalu besar. Tali pancing mudah putus jika diangkat sekarang. Sebaiknya selipkan dia seperti ini sebentar dan tunggu sampai dia kelelahan sebelum menariknya kembali. Ini satu-satunya cara agar aman. Stephen Lin berkata. Sudut mulut Wu Xing sedikit melengkung, dan dia berkata, kamu benar-benar seorang nelayan berpengalaman. Petik 2. Meskipun saya tidak memancing sekarang, saya sudah lama memancing, dan saya memiliki pengalaman. Stephen Lin dikatakan. Bisakah kamu mengajariku? Wu Xing bertanya. Caranya berbeda, jadi kami tidak bersekongkol satu sama lain. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar tidak masuk akal, kata Wu Xing sambil tersenyum. Stephen Lin tidak berbicara, tetapi hanya melihat ke arah pancing yang terus bergerak maju. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba mengangkat pancing di tangannya. Saat berikutnya, ikan di dalam air terbang dari air dan terbang menuju Stephen Lin. Ini adalah ikan laut yang tidak dapat disebutkan namanya oleh Stephen Lin, agak mirip ikan kerapu. Tepat ketika Yu tiba di depan Stephen Lin, Wu Xing meraih belati kecil di sampingnya. Cahaya dingin melintas, dan ikan ini terbelah di udara. Bab 3118. Dengan sekejap, Wu Xing mengambil sepotong ikan. Potongan ikan ini termasuk bagian perut, warnanya merah cerah, dan agak mirip dengan daging tuna. Wu Xing mengambil pisau dan memotong ikan menjadi dua bagian, salah satunya diserahkan kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengambil ikan di tangannya. Karena pisaunya cukup cepat, ikan itu masih bergerak sedikit. Stephen Lin melirik Wu Xing. Wu Xing mengambil ikan itu dan memasukkannya ke mulutnya, lalu menggigitnya dengan keras. Apakah kamu suka makan mentah? Stephen Lin bertanya. Daging mentah adalah rasa yang sebenarnya, kata Wu Xing. Stephen Lin tersenyum dan mengesampingkan ikan itu. Saya tidak suka makan mentah, kata Stephen Lin. Wu Xing juga tertawa dan berkata, makan daging mentah adalah naluri manusia primitif. Petik 2. Jadi kita bukan manusia primitif, kata Stephen Lin. Saya sudah tinggal di sini sejak saya masih kecil. Di sini sangat panas, dan makanan mentah tidak mudah diawetkan, jadi kami memotong perutnya dan makan daging mentah setelah menangkap ikan, kata Wu Xing. Apakah ini sebabnya kamu bisa menerima buahnya? Stephen Lin bertanya. Ya. Wu Xing mengangguk dan berkata, di mataku, tidak ada perbedaan penting antara daging manusia, daging ikan, atau babi, sapi, dan domba. Kapan kamu belajar membuat buah? Stephen Lin bertanya. Bertahun-tahun yang lalu, Wu Xing berkata dengan ekspresi mengenang, saya hanyalah seorang pemuda tahun itu, dan saya belum pernah meninggalkan pulau ini sebelum tahun itu. Saya penuh imajinasi dan merindukan dunia luar, tetapi ayah saya tidak pernah membiarkan saya pergi dari sini. Lalu saya mencuri perahu dengan seorang teman kecil dan berlayar ke laut dalam kegelapan. Petik 2. Lalu, Stephen Lin bertanya. Tidak lama setelah kami melaut, kami menghadapi badai. Mesin kapal rusak, dan kami terlempar ke dunia yang tidak diketahui oleh badai. Kami terapung-apung di kapal selama 2 bulan, kata Wu Xing. 2 bulan, apa pekerjaanmu? Stephen Lin bertanya dengan ekspresi aneh. Kamu harus tahu, kata Wu Xing. Daging manusia. Stephen Lin bertanya. Begitu seseorang lapar dan gila, dia tidak berbeda dengan binatang, kata Wu Xing dengan ringan.
Wajah Stephen Lin menegang. Jelas, Wu Xing memakan teman-temannya selama 2 bulan melayang itu. Mungkin ini juga alasan mengapa Wu Xing mampu menciptakan pohon kehidupan tanpa hambatan mental. Banyak orang selalu merasa bahwa buah itu menjijikkan, tetapi betapapun menjijikkannya, tidak ada mayat yang ditempatkan di laut tropis selama lebih dari sebulan, jadi hanya bisa dikatakan bahwa kemampuan orang untuk menerimanya terlalu buruk. Wu Xing berkata sambil tersenyum. Apa yang terjadi selanjutnya? Stephen Lin bertanya. Kemudian, saya hanyut ke medan perang asing, kata Wu Xing. Murid Stephen Lin sedikit menyusut. Saya menginjakkan kaki di medan perang di luar wilayah. Saya pikir itu adalah dunia yang penuh warna di luar. Saya datang ke medan perang dengan penuh semangat, dan segera diberi pelajaran oleh orang-orang di atas. Jika saya tidak cerdas, saya khawatir tubuh saya akan hancur. Dilubangi, Anda tahu, ada beberapa orang yang berspesialisasi dalam pengambilan organ di medan perang ekstrateritorial, kata Wu Xing. Benar, Stephen Lin mengangguk. Setelah saya melarikan diri secara kebetulan, untuk menghindari menghadapi bahaya serupa lagi, saya tidak punya pilihan selain pergi ke kedalaman medan perang ekstrateritorial. Selama ini, saya melihat terlalu banyak pemangsa. Saya selalu berpikir bahwa medan perang ekstrateritorial adalah dunia luar, jadi setelah saya melihat semua itu, saya benar-benar kecewa dengan dunia luar. Dia benar-benar berbeda dari dunia hua-hua yang saya bayangkan. Itu adalah dunia yang mengkanibal orang, dan yang lemah hanya membagi hidup mereka. Saya pernah melihat seseorang dengan mata saya sendiri. Mereka dipotong-potong dan diperdagangkan, kata Wu Xing. Wajah Stephen Lin serius. Bagi seorang pemuda yang penuh dengan ekspektasi terhadap dunia luar, medan perang asing sudah cukup untuk menghancurkan semua ekspektasinya terhadap dunia luar, dan itu akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati lawan. Jelas, perjalanan Wu Xing ke medan perang asing menjadi dasar bagi banyak tindakannya di masa depan. Bahkan, jika bukan karena Wu Xing hanyut ke medan perang asing, mungkin tidak ada pohon kehidupan di dunia ini. Keberuntungan saya relatif baik. Saya menemukan beberapa peluang ketika saya pergi jauh ke medan perang luar, dan peluang ini juga memberi saya modal untuk bertahan hidup di medan perang luar. Saya menghabiskan beberapa tahun dan hampir memanfaatkan medan perang luar. Berjalan semua di atas area berbahaya, kata Wu Xing. Apakah teknologi pembuatan buah juga diperoleh selama periode tersebut? Stephen Lin bertanya. Ya, Wu Xing mengangguk dan berkata, saya menemukan sebuah buku di dalamnya, yang mencatat banyak pencapaian ilmiah dan teknologi orang-orang Duke. Ketika saya menemukan buku itu, saya menyadari bahwa ini mungkin kesempatan bagi saya untuk menjadi master dari dunia ini. Jadi saya membawanya pergi dari medan perang ekstrateritorial dan datang ke dunia luar yang nyata. Petik 2. Lalu, Stephen Lin bertanya. Kemudian saya menemukan beberapa orang yang berpikiran sama. Kami berusaha keras untuk menerapkan teknologi dalam buku ke dunia nyata, dan akhirnya mengembangkan mesin yang dapat menghasilkan buah. Ketika mesin pertama muncul, pohon kehidupan pendahulu juga memiliki telah ditetapkan secara resmi, seperti untuk apa yang terjadi nanti, Anda harus mengetahuinya, kata Wu Xing. Jadi alasanmu menciptakan pohon kehidupan adalah untuk menjadi penguasa dunia ini? Tanya Stephen Lin. Ya, apakah alasan ini cukup? Wu Xing berkata sambil tersenyum. Mengapa? Stephen Lin bertanya. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya mengapa? Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, apa alasan Anda mendaki begitu tinggi? Tanya Wu Xing. Saya ingin bebas dari batasan aturan suatu hari nanti, dan saya bisa bebas untuk orang yang saya cintai, kata Stephen Lin. Itu sama untukku, tapi kami menggunakan metode yang berbeda, kata Wu Xing. Kita berbeda. Aku memanjat, tapi aku tidak menginjak orang lain, apalagi memperbudak dan melahap orang lain untuk membuat diriku lebih kuat. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Hanya saja metodenya berbeda, tetapi hasil akhirnya sama,
yaitu kita semua harus melampaui aturan dunia ini. Tahun-tahun di medan perang di luar wilayah telah mengajariku sebuah kebenaran. Dunia ini seharusnya menjadi sebuah dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat. Kamu harus ditelan oleh yang kuat. Jika kamu tidak ingin ditelan, kamu hanya bisa menjadi penguasa dunia ini. Wu Xing berkata dengan serius. Bab 3119. Suara Wu Xing sangat serius sehingga memberi orang kekuatan persuasif yang sangat kuat. Namun, Stephen Lin tidak akan terpesona oleh kata-katanya yang serius. Masyarakat ini memang hukum rimba, tapi ini hanya bentuk hukum rimba. Pohon kehidupan mengorbankan nyawa makhluk hidup sebagai motivasinya untuk menjadi lebih kuat menurut pandangannya. Itu sangat kejam dan tidak sesuai dengan hukum dunia ini. Apakah jus buah sama dengan buah? Stephen Lin tiba-tiba mengajukan pertanyaan profesional. Itu tidak sama. Wu Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, jus adalah buah versi evolusioner, seperti yang Anda lihat. Buah membutuhkan tubuh manusia sebagai bahan mentah, tetapi jus tidak. Jangan biarkan itu pergi, hanya menilai dari jusnya, kamu benar-benar tidak perlu menjadi musuh kami. Petik 2. Kamu tidak perlu menjadi musuhmu. Kamu mencoba menggunakan jus untuk mengendalikan dunia. Jika aku tidak menjadi musuhmu, bukankah dunia ini akankah cepat atau lambat jatuh ke tanganmu? Stephen Lin berkata dengan jijik. Di dunia ini, akan selalu ada seorang master. Ada pepatah di kerajaan naga, yang disebut jalan hebat menuju kesederhanaan. Setelah hal rumit apapun dikembangkan hingga ekstrim, pada akhirnya akan menjadi sangat sederhana. Kerajaan naga telah dipisahkan dari pahlawan paling awal hingga dinasti Qin besar. Penyatuan kerajaan naga oleh kekaisaran adalah perwujudan dari kesederhanaan Dao. Jika kerajaan naga seperti ini, dunia pada akhirnya akan seperti ini. Yang agung penyatuan adalah hasil yang tak terhindarkan dari seluruh dunia, dan saya baru saja meningkatkan hasil ini selama ribuan tahun. Kata Wu Xing, bagaimana dunia ini bisa bersatu? Warna kulit yang berbeda, sistem politik, etnis, kepercayaan, ini semua tidak mungkin membuat dunia ini bersatu, kata Stephen Lin. Kerajaan naga, kata Wu Xing. Stephen Lin terkejut sesaat, dan segera mengerti arti kata-kata Wu Xing. Tapi kerajaan naga tidak bisa mewakili seluruh dunia, kata Stephen Lin. Sebelum kerajaan naga bersatu, apakah kerajaan besar di sebidang tanah itu sama seperti sekarang, dengan kuat dan lemah, kepercayaan yang berbeda, secara keseluruhan, dan bahkan warna kulit yang berbeda? Bisakah mereka dipahami sebagai negara yang berbeda sekarang? Tanya Wu Xing. Ini. Stephen Lin kehilangan kata-kata. Jangan bicara tentang kerajaan naga, bicara saja tentang hukum sejarah. Apakah Anda tahu apakah jumlah negara di dunia meningkat atau menurun dalam 100 tahun terakhir? Tanya Wu Xing. Aku tidak tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Dalam 100 tahun terakhir, jumlah negara di dunia telah berkurang dari 253 menjadi 212 hari ini. 41 negara telah menghilang di dunia ini, dan hanya sejumlah kecil yang telah musnah. Sebagian besar dari mereka bergabung menjadi negara baru, kata Wu Xing. Itu tidak berarti apa-apa, kata Stephen Lin. Jika garis lintang ditetapkan lebih dari 1000 tahun, akan ada lebih banyak negara yang bergabung, dan pada akhirnya hanya akan ada satu yang tersisa. Apa yang saya lakukan sekarang hanyalah memajukan waktu. Jika saya benar-benar menguasai dunia, semua negara akan menjadi provinsi di kerajaan, dan seluruh negara akan menggunakan mata uang tunggal dan unit pengukuran, dan orang-orang di seluruh dunia akan menjadi warga negara dari satu negara. Bukankah ini lebih baik daripada perselisihan antar negara saat ini? Kata Xing. Seperti yang saya katakan, ini tidak mungkin, kata Stephen Lin. Jika Anda bergabung dengan saya yakin tugas yang mustahil ini akan selesai dalam 3 tahun, kata Wu Xing. Stephen Lin tertegun sejenak, menatap Wu Xing di depannya, lalu tertawa terbahak-bahak. Rekan penulis,
apakah Anda di sini untuk membujuk saya untuk datang? Stephen Lin bertanya dengan setengah tersenyum. Kamu adalah seorang jenius yang langka, jika aku bisa mendapatkan bantuanmu, tujuanku akan tercapai, kata Wu Xing. Aku akan membantumu menguasai dunia, apakah aku kaki anjing dari penguasa dunia? Stephen Lin bertanya. Kamu bisa menjadi eksistensi di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang, kata Wu Xing. Kerajaan naga memang memiliki pepatah bahwa dao besar adalah yang paling sederhana, tetapi ada juga pepatah lain, yaitu, jangka panjang harus dibagi, jangka panjang harus bersatu. Kerajaan Qin besar memang menyatukan naga kerajaan, tetapi itu hanya bertahan selama beberapa dekade. Negara itu berantakan. Selama ribuan tahun, tidak pernah ada kekurangan persatuan besar di tanah kerajaan naga. Tidak mungkin dunia ini bersatu, milikmu apa yang disebut bersatu hanyalah khayalan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Bab 3120. Caranya berbeda, jadi kami tidak bersekongkol satu sama lain. Wu Xing menggelengkan kepalanya. Lalu di mana jalan selanjutnya dari pohon kehidupanmu? Stephen Lin bertanya. Aku sudah cukup banyak bercerita tentang pohon kehidupan, kata Wu Xing. Saya suka mendengarkan cerita, Anda bisa bercerita lebih banyak. Stephen Lin tersenyum. Wu Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, kisah pohon kehidupan masih sangat panjang. Jika Anda bersedia menjadi bawahan saya, cerita ini akan ditulis oleh Anda, jika tidak. Kisah pohon kehidupan adalah ditakdirkan untuk dirindukan untukmu. Petik 2. Baiklah. Stephen Lin mengangkat bahu, lalu berkata, karena kita tidak akan menceritakan kisah pohon kehidupan, mari kita bicara tentang poin utama pertemuan kita kali ini. Petik 2. Ya. Wu Xing mengangguk. Bogut, apakah dia benar-benar hidup? Stephen Lin bertanya. Tidak mati, kata Wu Xing. Kenapa? Aku sudah menghancurkan mayatnya menjadi ribuan keping, bahkan Nirvana tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin dia belum mati? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Bogut pernah memasuki menara langit, dan dia memperoleh jimat yang disebut tubuh di luar tubuh, kata Wu Xing. Di luar tubuh, apa itu? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ini mirip dengan klon boneka. Dia menggunakan fetis ini untuk menciptakan diri lain, dan membiarkan diri lain bertarung berdarah denganmu, kata Wu Xing. Apa? Stephen Lin berkata dengan kaget, dengan kata lain, ada dua Bogut. Ya, kekuatan yang sama, ingatan yang sama, kebiasaan yang sama, semuanya sama. Satu-satunya perbedaan alasannya adalah bahwa tubuh utama memiliki kekuasaan mutlak atas klon, kata Wu Xing. Ini. Stephen Lin benar-benar terdiam, yang dia bunuh terakhir kali sebenarnya hanyalah tiruan dari Bogut. Bogut tidak pernah menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya dengan mudah. Dia mengirim tiruannya hari itu. Tujuan utamanya adalah untuk menguji kekuatanmu yang sebenarnya dan melihat kartu holemu. Akan lebih baik jika dia bisa membunuhmu secara langsung. Jika dia tidak bisa, dia ingin aku bisa mengenalmu lebih baik, kata Wu Xing. Tidak, karena dia memiliki klon, mengapa dia tidak menggunakannya ketika dia hampir dibunuh olehku untuk pertama kalinya? Tanya Stephen Lin. Karena dia belum membuat klon pada waktu itu, ada pembatasan ketat pada penggunaan tubuh eksternal, dan banyak bahan yang perlu digabungkan bersama. Dan setelah prosedur yang sangat rumit, akhirnya bisa menghasilkan tubuh eksternal. Dan pohon kehidupan juga butuh harga yang sangat mahal untuk membuat klon Bogut. Wu Xing menjelaskan. Jadi begitu. Stephen Lin menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Wu Xing. Jika dia mengatakan ini, itu berarti kemungkinan munculnya Bogut di masa depan akan jauh lebih rendah. Jika tidak, dia akan benar-benar membuatnya takut. Urinnya ayolah, meskipun dia sangat kuat sekarang, dan dia bahkan lebih kuat dengan artefak, tetapi dia tidak tahan terhadap Bogut yang ada di mana-mana, jadi dia tidak perlu bertarung, dan visualnya dampaknya saja sudah cukup untuk membuat orang minum sepoci. Lalu,
Apakah kamu masih membuat tiruan kedua untuknya? Stephen Lin bertanya. Sedang diproduksi, kata Wu Xing. Mendengar ini, murid Stephen Lin menyusut sedikit, lalu memandang Wu Xing dan berkata, karena kamu dan aku bisa bertemu hari ini, cukup untuk membuktikan bahwa dengan orang seperti Bogut di pohon kehidupan, hidupmu tidak akan mudah. Lebih baik, bukan? Bagaimana menurutmu? Wu Xing bertanya secara retoris. Itu pasti, kamu ingin menjadi penguasa dunia ini, tetapi Bogut ada di atasmu, bagaimana kamu bisa menanggungnya? Ngomong-ngomong, beritahu aku bagaimana Bogut muncul di pohon kehidupan. Tanya Stephen Lin. Anda harus tahu bahwa semua teknologi kami berasal dari buku Dukes, dan Dukes mencatat pendiri mereka Bogut di buku itu. Saya pikir Bogut sudah lama mati. Bagaimanapun, jutaan tahun telah berlalu, tetapi apa yang saya tidak lakukan, saya tidak menyangka Bogut tidak mati, dan dia mengikuti jejak buah untuk menemukan kita. Ketika Bogut mengungkapkan identitasnya kepada kita, kita semua bodoh, kata Wu Xing. Lalu mengapa kamu tidak membunuh Bogut secara langsung pada saat itu? Lagi pula, orang itu memengaruhi aturanmu, kata Stephen Lin. Ini harus dimulai dari konstruksi awal kami. Saat itu, kami mendapatkan teknologi dari orang-orang Duke dan merekrut beberapa orang. Untuk membuat orang-orang ini tabah dan menjangkau lebih banyak orang, kami menciptakan Tuhan, kami mengaitkan semua asal-usul kami kepada Tuhan, dan dewa ini adalah nenek moyang Adipati, yaitu Bogut. Jadi ketika Bogut muncul, itu sama untuk orang lain di organisasi kita. Sekarang Tuhan telah datang ke dunia, jika saya menyerang Tuhan, itu berarti menumbangkan sistem kepercayaan yang telah saya bangun sebelumnya, yang akan menyebabkan keruntuhan total seluruh pohon kehidupan, kata Wu Xing. Aku mengerti. Stephen Lin mengangguk. Selain itu, saya sangat membutuhkan Bogut untuk menyatukan hati orang-orang pada saat itu, dan saya juga mengandalkannya untuk menguraikan beberapa hal dalam buku yang tidak dapat kami pahami. Justru karena Bogut penelitian buah kami akan membuat kemajuan besar. Cus akan muncul di dunia ini, kata Wu Xing. Jadi sekarang kamu ingin membunuh keledai itu, bukan? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Bogut melampaui segalanya dalam organisasi. Semua orang mengira dia adalah dewa. Hanya saya yang tahu bahwa dia adalah alien. Saya ingin menjadi penguasa bumi, tetapi saya tidak ingin alien menimpa saya, kata Wu Lin. Jadi, kamu ingin menggunakan tanganku untuk menyingkirkan Bogut, kata Stephen Lin. Mengapa kamu tidak ingin menggunakan tanganku untuk membunuh Bogut? Kata Wu Xing. Mendengar ini, Stephen Lin tersenyum. Melihat Stephen Lin tersenyum, Wu Xing juga tersenyum. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.